Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan yaitu 4 imam mazhab dan pemikiran mereka dalam bidang usul fikih yang dibuat oleh Fauzi Zaki Rozak, Febri Fatikasari, dan Gilang Ramadan. Terdapat 4 imam mazhab. Yang pertama Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Di sini kami akan menjelaskan biografi, pemikiran, dan karya-karyanya. Yang pertama yaitu biografi Imam Maliki. Imam Maliki adalah imam pendiri mazhab kedua dalam rangkaian mazhab 4. Imam Maliki dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 717 Masehi dan menuntut ilmu kepada ulama-ulama di sana. Beliau dilahirkan 13 tahun setelah kelahiran Imam Abu Hanifah. Orang yang pertama menjadi gurunya adalah Abdurrahman bin Hurmuz. Beliau tinggal bersamanya dalam waktu 7 tahun tanpa diselingi dengan yang lainnya. Beliau kemudian belajar hadis dari Nafi, Maula Ibnu Umar, dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Sedangkan gurunya dalam bidang fikih adalah Rabi'ah bin Abdurrahman yang dikenal dengan Rabi'ah Ar-Ra'yu. Sejak kecil Imam Maliki sudah hafal Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Imam Maliki terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari Bani Umayyah. Imam Maliki hafal Al-Quran di luar kepala. Beliau juga mempelajari hadis Nabi SAW sehingga beliau mendapatkan julukan ahli hadis. Imam Malik terkenal dengan sifatnya yang sangat menghormati hadis. Sebagai bagian penghormatan kepada Rasulullah SAW, setiap kali akan keluar mengajarkan hadis, ia selalu berwudu, memakai pakaiannya yang terbaik, dan menyisir jenggotnya. Bahkan untuk kepentingan itu, ia lebih dahulu mandi dan juga memakai wangi-wangian. Salah satu murid Imam Malik yang paling terkenal adalah Imam Syafi'i. Imam Malik memuji pemahaman dan hafalan Imam Syafi'i serta memberinya banyak hadiah ketika selesai dan pulang meninggalkan pengajiannya. Imam Syafi'i pun sangat memuji Imam Malik dengan mengatakan, "Di muka bumi ini tidak ada kitab ilmu yang lebih sahih daripada Al-Muwatta Malik." Pemikiran Imam Maliki dalam bidang usul fikih. Yang pertama adalah Kitabullah. Di dalam berhujah dengan Al-Quran, Imam Malik mengambil nas Al-Quran, mengambil dohirnya, mengambil mafhumnya, mengambil mafhum mukhalafahnya, yang dinamakan dalil, serta mafhum muwafaqahnya. Yang kedua adalah sunnah. Imam Malik mengambil as-sunnah atau al-hadis sahih, yang pegangannya adalah muhadis-muhadis besar dari ulama Hijaz. Yang ketiga yaitu amal ahli Madinah. Amal ahli Madinah yang dimaksudkan Imam Malik adalah yang didahulukan atas kabar ahad, yaitu amal yang berdasarkan hadis, bukan yang berdasarkan ijtihad. Yang keempat adalah fatwa sahabat. Imam Malik memandang fatwa sahabat sebagai suatu dasar fikih yang merupakan hujjah dari cabang sunnah. Yang kelima adalah qiyas. Menurut Imam Malik, qiyas adalah menyamakan hukum masalah yang tidak ada hubungannya dalam teks Al-Quran dan Sunnah dengan hukum masalah yang terdapat hukumnya dalam
Salah satu atau kedua sumber tersebut disebabkan oleh kesamaan ilatnya. Yang terakhir yaitu maslahah mursalah. Imam Malik dan Imam Ahmad serta para pengikutnya berpendapat bahwa istislah adalah cara yang diakui syariat untuk ditentukan menjadi hukum. Syariat ialah maslahat yang syariat tidak mempunyai ketentuan. Karya-karya Imam Maliki. Yang pertama Al-Muwatta, yang kedua Kitab Aqdiyah, yang ketiga Ahkam Al-Quran, dan yang keempat Tafsir Al-Quran. Biografi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang sangat masyhur. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya, perilakunya, serta peninggalannya yang telah membuat orang yang memperhatikannya menghormati, memuliakan, dan mengagungkannya. Ia ulama mujtahid di bidang fikih dan salah seorang dari 4 imam mazhab yang terkenal dalam Islam. Ia dilahirkan di Gaza, sebuah kota kecil di Laut Tengah pada tahun 1500 Hijriah atau 767 Masehi. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i, dan mazhabnya sering disebut mazhab Syafi'i. Kata Syafi'i dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i bin al-Sa'ib. Ayahnya bernama Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i al-Sa'ib bin Abdul Manaf, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dari garis keturunan ayahnya, Imam Syafi'i bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Pada waktu Imam Syafi'i hidup di tengah masyarakat, mula-mula belajar dengan Muslim bin Khalid al-Sinji. Kemudian beliau melanjutkan pengembaranya ke Madinah, di mana menemui Imam Malik untuk minta izin agar diperkenankan meriwayatkan hadis-hadisnya. Sebelum Imam Malik mengizinkannya, Imam Syafi'i sempat didas untuk membacakan Alkitab Muwatta di hadapannya. Setelah belajar kepada Imam Malik pada tahun 1095 Hijriah, beliau pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu dan mengambil pendapat-pendapat dari murid-murid Imam Abu Hanifah dengan cara bermunazarah dan berdebat dengan mereka. Selama 2 tahun beliau di Baghdad, kemudian beliau ke Makkah, dilanjutkan ke Yaman, beliau berguru pada Matrak bin Mazin, dan di Irak beliau berguru kepada Muhammad bin Hasan. Di antara guru-guru beliau ada yang beraliran tradisional atau aliran hadis seperti Imam Malik, dan ada pula yang mengikuti paham Mu'tazilah dan Syiah. Pengalaman yang diperoleh Imam Syafi'i dari berbagai aliran fikih tersebut membawanya ke dalam cakrawala berpikir yang luas. Beliau mengetahui letak keturunan dan kelemahan luas dan sempitnya pandangan masing-masing mazhab tersebut. Pemikiran Imam Syafi'i di dalam bidang usul fikih. 1. Ar-Risalah. Kitab ini disusun berkaitan dengan kaidah-kaidah usul fikih yang di dalamnya diterangkan mengenai pokok-pokok pegangan Imam Syafi'i dalam mengistibatkan hukum. 2. Al-Um. Kitab induk ini berisikan hasil-hasil ijtihad Imam Syafi'i yang telah dikondisikan dalam bentuk juz dan jilid yang membahas masalah taharah, ibadah, amaliyah, sampai pada masalah peradilan seperti jinayah, muamalat, munakabat, dan lain-lain. 3. Ikhtilaf al-Hadis. Di dalamnya mengungkapkan perbedaan para ulama dalam persepsinya tentang hadis, mulai dari sanad sampai perawi yang dapat dipegangi, termasuk analisis tentang hadis yang menurutnya dapat dipegangi sebagai hujah. 4. Musnad. Kitab ini menggunakan persoalan mengenai hadis. Hanya dalam hal ini terdapat kisah bahwa hadis yang disebut
dalam kitab ini adalah hadis yang dipergunakan Imam Syafi'i, khususnya yang berkaitan dengan fikih dalam kitab di mana dari segi sanadnya telah dijelaskan secara jelas dan rinci. Karya-karya Imam Syafi'i. Yang pertama yaitu kitab yang kedua kitab Ar-Risalah, yang ketiga kitab Al-Musnad, yang keempat kitab Ikhtilaf Al-Hadis. Biografi Imam Hanafi. Imam Hanafi mempunyai nama lengkap Abu Hanifah Al-Nu'mah bin Thabit bin Dzulqa Al-Taimi, atau yang sering disebut dengan Abu Hanifah. Pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, beliau dilahirkan di kota Kufah. Saat Imam Hanafi dilahirkan, Islam di bawah kekuasaan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Abd Malik bin Marwan, raja kelima dari masa Bani Umayyah. Ayahnya berasal dari bangsa Persia, dan sebelum Imam Hanafi dilahirkan, ayahnya pindah ke Kufah atas anjuran Al-Sya'bi. Abu Hanifah menjadi seorang pedagang pada awalnya. Setelah itu beliau diganti menjadi seorang pengembang ilmu. Beliau merupakan generasi ketiga setelah Rasulullah SAW. Pada waktu itu guru-guru beliau adalah seorang ulama tabi'in, di antaranya Imam Rabi'ah bin Abdurrahman, Imam Qatadah, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Nafi Maulana Ibnu Umar, Imam Atha bin Abi Rabah, Imam Hamad bin Abu Sulaiman, Amir bin Syarahil Al-Sya'bi, Ibrahim Al-Nahai, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan masih banyak lagi ulama-ulama besar lainnya. Salah satu guru Imam Hanafi ialah Muhammad bin Abi Sulaiman yang wafat pada tahun 120 Hijriah. Dengan kewafatan guru beliau, Imam Hanafi menjadi guru karena mendapatkan wasiat dari Muhammad bin Abi Sulaiman untuk menggantikan Muhammad bin Abi Sulaiman. Semenjak tahun 120 Hijriah, Abu Hanifah mulai menjadi seorang guru. Imam Hanafi adalah seorang ahli fikih dan ulama yang lebih sering menggunakan ra'yu atau lebih cenderung rasional dalam pemikiran ijtihadnya. Kecenderungan rasionalis dalam pemikiran fikihnya, Imam Abu Hanifah banyak dipengaruhi sosiokultural dan juga kebudayaan yang berkembang di Irak. Karena pada waktu itu Irak sebagai kota tempat berkembangnya cabang-cabang ilmu, sehingga banyak diskusi-diskusi keilmuan yang dilakukan oleh para ulama, termasuk Imam Abu Hanifah. Murid yang ada pada zaman ini yaitu Ad-Dahlawi, yang berada di Asia Selatan. Ajaran mazhab Hanafi diantaranya, dalam Al-Fatihahnya tidak membaca basmalah, tidak pakai kunut, duduknya menggunakan iftirashi. Cina Asia Timur kebanyakan menggunakan mazhab Hanafi, dan perempuannya cenderung Jumatan di masjid. Pemikiran dan karya Imam Hanafi dalam bidang usul fikih. Metode menginstibatkan hukum Imam Abu Hanifah berdasarkan 5 hal pokok, yaitu: yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan pilar utama syariat dan sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua adalah sunnah. Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam penerimaan hadis. Dia hanya berpegang kepada keabsahan riwayat. Yang ketiga adalah perkataan sahabat.
Yang keempat yaitu qiyas. Karena Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam penerimaan hadis, maka konsekuensi logisnya sangat luas dalam pemakaian qiyas. Yang kelima adalah ihtisan. Pada dasarnya, ihtisan yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah adalah pengembangan dalam pemakaian qiyas. Kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah diantaranya: yang pertama Al-Faraid, yang kedua Al-Syurt, yang ketiga Al-Fiqih, yang keempat Al-Akbar. Biografi Imam Hambali. Beliau adalah Yang Mulia Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Ibunya bernama Hindun. Imam Ahmad bin Hambal lahir di kota Baghdad, ibu kota pemerintahan Bani Abbasiyah ketika itu, di bulan Rabiul Akhir pada tahun 1064 Hijriah atau 780 Masehi, yaitu di zaman pemerintahan Khalifah Muhammad Al-Mahdi. Mulai dari kecil, Imam Hambali sudah dikenal sebagai seseorang yang sangat mencintai ilmu. Beliau belajar ilmu-ilmu keislaman dengan ulama yang ada di Baghdad seperti ilmu Al-Quran, bahasa Arab, Al-Hadis, dan sebagainya. Kemauan untuk mencari ilmu dan menghimpun hadis membuat beliau untuk mengembara mencari ilmu ke pusat-pusat ilmu Islam seperti di Hijaz, Basrah, Makkah, Yaman, dan Kufah. Murid yang ada pada zaman ini yaitu Al-Albani berasal dari Teluk. Ajaran mazhab Hambali yaitu bismillahnya disirkan, dilembutkan atau pelan, kunutnya nazilah, duduknya menggunakan iftirash, menyebarnya di daerah Saudi Arabia, Mekah, Madinah, Qatar, dan sekitaran itu. Pemikiran dan karya Imam Hambali dalam bidang usul fikih. Prinsip dasar kaidah istibat hukum mazhab Ahmad Ibnu Hambal dalam menetapkan hukum adalah: 1. Mengambil nas Al-Quran atau sunnah Nabi Muhammad. 2. Fatwa para sahabat Nabi SAW. 3. Qiyas. Di antara kitab-kitabnya adalah sebagai berikut: 1. Kitab Musnad, Kitab Al-Sahaba. 2. Kitab Tafsir Al-Quran. 3. Kitab Nafyu Al-Tashbih. 4. Kitab Al-Nasik wa Al-Mansuk. 5. Kitab Hadis Syubah. Sekian dari kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.